Setiap kali seorang gadis berdoa dengan kusyuk, dia akan memuntahkan bunga-bunga emas dari mulutnya. Tapi meski begitu, dia diganggu atau dipukuli setiap hari. Bitong berlari pulang ke rumah dengan gembira, dengan membawa emas. Ibunya, yang sedang bermain dengan adiknya di punggungnya, melihatnya kembali. Ia memarahi Bitong dengan keras. Ia menyebut Bitong sebagai anak perempuan liar. Namun, ia terkejut ketika menemukan Bitong menyembunyikan banyak emas di saku perutnya. Ibu angkat mengambilnya. Dia memegangnya di tangannya dan menatap dengan tatapan kosong. Dia menggigitnya dengan giginya untuk memastikan keasliannya. Dia menyadari bahwa itu adalah emas asli. Kakak perempuan saya meminta Bitong untuk menggendongnya ke atas, namun tanpa sengaja ia terjatuh. Adik saya yang nakal itu langsung mengumpat. Ketika mendengar suara berisik, ibu angkatnya mendorong pintu. Tanpa menanyakan alasannya, ia langsung memukuli Bitong. Untungnya, ayah datang tepat waktu dan membawanya pergi. Namun, ia terlalu lemah untuk mengatakan apapun. Begitu juga dengan adiknya yang dimanja dan dimanjakan. Melihat adiknya tidak berguna, dia meminta ibunya untuk menggendongnya. Ini adalah pengalaman yang sangat melelahkan bagi ibu saya yang berusia 50 tahun. Dia sangat lelah sampai-sampai tidak bisa berdiri tegak melihat istrinya dalam keadaan yang menyedihkan. Ayah angkatnya merasa sangat lega. Ini disebut retribusi. Ketika ibu angkatnya menjadi kaya, dia mengajak putrinya berbelanja. Dia membelikan pakaian baru untuk mereka berdua, mendandani mereka dengan pakaian yang mewah dan gemerlap. Tapi adiknya masih seperti pembantu kecil, melakukan semua pekerjaan kotor di sekitar rumah. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia dimarahi oleh ibunya tanpa alasan. Dia akan menyiramkan air dingin ke kepalanya. Tidak peduli berapa banyak emas yang dimuntahkan Bitong, tapi dia tidak mampu membelanjakan semuanya. Tak lama kemudian uangnya habis. Sang nenek mendatangi Bitong. Nenek bertanya bagaimana ia mendapatkan emas itu. Gadis lugu itu menceritakan kepada ibu angkatnya apa yang telah terjadi padanya. Kakak perempuannya mengira dia berbohong. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan hendak memukul adiknya. Bibi menghentikannya. Dia pikir anak perempuannya sendiri jauh lebih pintar dari anak liar ini. Bitong, anak liar yang tidak diinginkan, bisa bertemu dengan para dewa. Begitu juga dengan putrinya. Dan dia bahkan lebih pintar. Begitu dia bertemu dengan seorang dewa, putrinya bisa belajar cara meludahi bunga emas. Jadi aku mengajari putriku banyak hal, memberitahu apa yang harus dilakukan saat bertemu peri. Melihat seberapa baik dia menjawab. Jadi dia menyuruhnya untuk pergi ke hutan dan meminta kesempatan bertemu. Dia pergi sendiri ke mulut besar kota. Dia mengatakan kepadanya bahwa putrinya bisa meludahkan bunga emas. Si mulut besar adalah seorang pembual yang terkenal. Dan jika dia bisa menyebarkan berita itu melalui mulutnya, dia bisa menggunakan teratai emas itu sendiri. Saudari itu membawa makanannya di sekitar hutan selama setengah hari. Dia tidak melihat peri, tetapi dia melihat seorang pengemis tua yang berpakaian kompang-camping. Dia bertanya kepada pengemis itu, apakah dia pernah melihat peri? Pengemis itu menjawab tidak, dan pada saat yang sama menunjukkan rasa laparnya. Dia bertanya kepada gadis itu, apakah dia bisa memberinya makanan. Saudari itu mencium bau tubuhnya. Dia mengutuknya dengan jijik. Dia mengatakan bahwa dia kotor dan bau. Dia tidak mau memberinya makanan, bahkan jika dia memberikannya kepada anjing-anjing. Pengemis itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berubah menjadi seorang petani tua dan menunggunya. Meskipun kakak saya tidak mengenalinya, tapi dia juga berkata dengan jijik, makanannya adalah untuk yang abadi. Petani tidak pantas memakannya. Setelah itu, dia mencoba memukulinya. Dia tampak seperti ibunya. Tuan tanah ingin meninggalkannya sendirian, tapi kemudian dia mendengarnya mengomel dan mengoceh. Bagus sekali. 1 menit dia mengumpat dengan keras. Saat berikutnya, mulutnya melotot. Dia membuka mulutnya dan menyembur. Seekor cacing sepanjang 1 cm keluar dari mulutnya.